Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat pagi. Senang sekali saya Isra Fazira dapat hadir menyapa Anda dalam editorial khusus edisi kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema ya yang sangat penting untuk masa depan generasi muda, yaitu gerakan cegah stunting bagi remaja. Dan tentunya saya tidak sendiri, hadir bersama kita live dari studio Tarakan TV, narasumber inspiratif, yaitu adik-adik kebanggaan kita bersama ya, yaitu putra-putri Duta Genre Kota Tarakan 2025 yang akan berbagi wawasan serta pengalaman tentang bagaimana sih generasi muda dapat mengambil peran nyata dalam mencegah stunting. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak kesempatannya. Salam genre. Nah, Salam. perkenalkan, nama saya Rizky Langit Putra. Biasanya orang-orang memanggil saya Rizky dan asal sekolah SMA Negeri 1 Tarakan. Saya merupakan juara 1 putra Duta Genre Kota Tarakan. Nah, sehingga kali ini saya juga ditemani oleh partner saya. Halo semuanya, salam genre. Saya Jessica Natali Putri Hartono, siswi dari SMA Negeri 1 Tarakan, dan saya juga merupakan juara 1 Putri Duta Genre Kota Tarakan tahun 2025. Ya, oke. Terima kasih atas perkenalannya Putra-Putri Genre Kota Tarakan 2025 ya. Nah, sebelum kalian resmi terpilih menjadi Duta Putra-Putri Genre 2025 Kota Tarakan ini kan tentunya pasti ada perjalanan panjang yang kalian lalui ya kan? Nah, kita bakal bahas bagaimana pengalaman kalian selama mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kota Tarakan 2025. Sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, gimana sih perasaan kalian terpilih menjadi Putra-Putri Duta Genre 2025? Nah, tentu kalau kita berbicara perasaan tentunya senang Kak, karena saya yakin dengan gelar duta dan dengan selempang ini, saya yakin bahwasanya saya dapat berdampak lebih banyak kepada orang lain. Dan ketika saya mendapatkan gelar duta genre ini, selain senang, saya juga mendapatkan beban nih Kak, karena berarti dengan selempang ini banyak suara yang harus terwakilkan dengan saya. Bener. Kalau Jessica gimana perasaannya? Kalau dari saya pribadi Kak, tentunya senang dan bangga banget rasanya bisa memegang tanggung jawab sebagai role model remaja. Dimana selempang ini bukan hanya sebagai gelar, bukan hanya sebagai prestasi, tapi ini sebagai sebuah tanggung jawab kita untuk mengedukasikan, menjadi teman sebaya yang baik untuk remaja-remaja khususnya yang ada di Kota Tarakan. Nah, boleh deh diceritain ke pemirsa, gimana sih, apa sih motivasi terbesar kalian dalam mengikuti ajang genre 2025? Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, Ya. kalau dari saya Kak, saya selalu menanamkan mindset bahwa yang terpenting adalah dampak kita bagi orang lain. Jadi, inilah yang memanggil saya untuk menjadi bagian dari Duta Genre 2025. Karena seperti yang kita tahu Kak, ketika kita menjadi Duta Genre, kita tuh menjadi role model untuk teman-teman sebaya kita dan untuk teman-teman lingkungan sekitar kita. Dan saya yakin dengan adanya gelar duta dan dengan adanya selempang ini dapat memberikan saya bawaan dan dapat memberikan saya hak istimewa untuk berdampak bagi teman-teman di luar sana. Nah, mungkin dimulai dari lingkungan sekitar saya sendiri. Kalau Jessica apa Jessica? Yang waktu itu kira-kira memotivasi Jessica, kenapa sih pengen ikutan nih Duta Genre 2025? Nah, kalau dari saya sebagai seorang remaja yang udah mengenal nih bagaimana kehidupan remaja, baik itu di lingkungan sekolah atau di sekitar rumah, saya sadar ternyata masih banyak remaja yang kesadarannya itu minim atau kurangnya edukasi terhadap hidup remaja yang berencana, seperti bagaimana mereka merencanakan masa depan, hidup sehat, dan menghindari kenakalan-kenakalan remaja. Makanya saya terdorong untuk pertama saya tergabung dalam ekstrakurikuler PIKR yang membahas tentang kehidupan remaja. Setelah itu saya semakin termotivasi untuk mengikuti ajang Duta Genre ini untuk mendapatkan sebuah kesempatan dan peluang yang lebih besar dalam memberikan dampak pada remaja lain. Nah, sebelum kalian tergabung dalam putra-putri genre ini, apa namanya, di sekolah itu kan ada PIK ya tadi namanya. Ya. Bisa dijelasin nggak pemirsa PIK itu apa sih di sekolah itu? Apakah semua sekolah itu ada organisasi ya, sejenis organisasi ya? Benar itu. Apakah semua sekolah ada? Terus tingkatannya dari tingkat apa aja?
Oke, baik Kak. Jadi teman-teman, PIKR itu adalah singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana ini ibaratkan sebuah wadah bagi para remaja untuk mengenali tentang kehidupan remaja lebih dalam lagi. Di sini kita tidak hanya membahas tentang bagaimana kita merancang cita-cita, bagaimana kita meraih cita-cita, tapi kita membahas juga apa sih kenakalan remaja yang saat ini marak terjadi, bagaimana kita menghindarinya, bagaimana kita memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya yang mungkin tidak tergabung dalam ekstrakurikuler itu. Selain itu, kita juga membahas mengenai konselor sebaya, di mana teman-teman yang bergabung dalam ekstrakurikuler PIKR ini tidak hanya menjadi seseorang yang tergabung dalam ekstrakurikuler, tapi menjadi seseorang yang disiapkan untuk menjadi konselor sebaya bagi teman-teman remaja, seperti untuk menyediakan wadah atau tempat teman-teman didengarkan. Jadi ketika ada teman-teman yang butuh ruang bercerita, teman-teman butuh didengarkan, nah teman-teman yang ada di ekstrakurikuler PIKR ini bisa menjadi konselor. Dan ekstrakurikuler PIKR sendiri ini dimulai dari jenjang SMP dan SMA di Kota Tarakan. Jadi seluruh sekolah ada ya berarti ya, dan itu menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti Duta Putra Putri Ya, Genre benar. 2025, salah satu persyaratan untuk mengikutinya ya. Betul. Oke, dan sebelumnya aku juga pengen tahu dong, apa sih cita-cita kalian? Mulai dari Rizky deh. Oke, baik. Untuk cita-cita Kak tentunya adalah saya ingin menjadi seorang akademisi. Yang melatar belakangi saya menjadi seorang akademisi adalah karena menurut saya ilmu yang didapatkan oleh akademisi itu selain bermanfaat untuk dirinya sendiri juga bermanfaat untuk orang lain. Dan seperti yang saya katakan di awal Kak, yang terpenting bagi saya adalah berdampak. Makanya saya juga selain menjadi akademisi, saya juga ingin membuat sebuah komunitas nih Kak, ketika saya besar nanti. Wah, komunitas apa tuh? Sebuah komunitas sosial yang mungkin berbicara mengenai kesehatan mental ataupun berbicara mengenai ketimpangan-ketimpangan yang ada. Keren banget sih. Karena saya yakin dengan adanya komunitas dan karena dimulai dari langkah-langkah kecil seperti ini Kak akan menciptakan hasil yang luar biasa. Kalau Jessie apa nih Jess? Mimpi besar gitu, mimpi besar atau cita-cita Jessie yang gimana gelar duta ini juga bisa mendukung mimpi Jessie nanti. Nah, seperti yang tadi sudah Jessie jelaskan, kalau di PIKR itu kita juga dibentuk sebagai seorang konselor sebaya. Nah, kaitannya dengan konselor sebaya adalah saya ingin menjadi psikolog, khususnya kepada anak dan remaja. Karena saya ingin setiap anak dan remaja yang ada di lingkungan sekitar itu memiliki ruang untuk mereka menyampaikan baik itu perasaan mereka atau aspirasi-aspirasi mereka yang mungkin masih belum diterima di lingkungan sekitar. Dan tidak hanya sebagai seorang psikolog yang formal, yang bekerja, saya ingin menjadi seorang psikolog yang turun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi, memberikan mereka fasilitas-fasilitas yang tidak perlu mereka akses dengan susah, seperti itu. Keren banget sih mimpi-mimpi kalian, keren banget cita-cita kalian. Nah, sebelumnya juga aku pengen tahu nih, bisa nggak kalian itu ceritakan gimana sih waktu alur atau tahapan pemilihan Putra Putri Genre 2025 kemarin, dan itu diadakannya di bulan apa sih? Untuk alur pendaftaran duta genre kemarin Kak, itu kan pertama kali di tingkat kota, itu kemarin diadakan di Balai Barat. Nah, kalau Kakak tahu persisnya itu di samping PMI Kota Tarakan. Nah, untuk acaranya itu 3 hari di Balai Barat dan untuk grand final kami menggunakan auditorium SMP 3. Nah, untuk alurnya sendiri itu kan mungkin dimulai dari hari pertama. Hari pertama kami memulai dengan pembekalan. Nah, dan seru banget pas pembekalan dengan materi pertama adalah materi dari psikolog langsung. Jadi selain kami berkontestasi juga, kami mendapatkan ilmu baru nih Kak. Seperti apa yang dikatakan Jadi ada dibekali dulu begitu ya. Oke. Nah, untuk menjadi konselor sebaya. Dan jujur Kak, ilmunya tuh benar-benar berasa banget sampai hari ini. Dan setelah pada hari yang sama Kak, setelah melewati pembekalan, kami ada yang disebut dengan tes bakat. Nah, untuk kemarin tes bakat saya dan Jessie itu sama-sama Kak, yaitu kami monolog. Jadi kami berbicara sendiri dan ibaratkan bermain drama dengan peran kami sendiri. Waktu itu saya memerankan sebagai orang yang terkena penyakit HIV/AIDS dan Jessie memerankan sebagai seorang anak yang ibaratkan capek gitu Kak dengan ekspektasi media sosial, dan tentunya ini relate banget dengan keadaan yang sekarang. Oke. Mungkin Capek sama ekspektasi orang ya, ya kan, yang
standarnya mungkin harus tinggi. Bener banget, Kak. Orang-orang yang sukses itu seperti ini, Iya, padahal nggak seperti itu kan. Gimana Jess? Ayo Jess, Nah, boleh dijelaskan. betul. Jadi seperti yang tadi Iki sudah sampaikan bahwa waktu seleksi bakat, saya pribadi itu mempersembahkan monolog dengan tema keluarga. Sebenarnya ini adalah campuran dari dua materi genre, yaitu cyberbullying dan juga fungsi keluarga. Di sini saya menyampaikan menyeramkannya bullying di media sosial yang bisa membuat seseorang yang awalnya memiliki mimpi besar, memiliki semangat untuk melangkah, namun karena komenan mereka, hujatan, atau kata-kata yang menyakiti, anak tersebut semakin down, Nggak percaya nggak diri percaya jatuhnya diri. ya. Ya, betul. Nah, tapi di balik semua itu ada fungsi keluarga, ada sebuah keluarga yang menjadi tempat aman bagi anak ini. Sehingga saya menyajikan meskipun di luar orang lain memberikan komenan atau kata-kata yang negatif, tapi di rumah dia memiliki orang tua, memiliki saudara yang selalu menerima mereka. Ada backup ya. Betul, selalu menerima apa adanya tanpa komen-komen. Oke. Nah, di tahapan seleksi itu selain ada tadi apa namanya bimbingan ya, Ya, sebelum bimbingan, pembekalan, terus apa lagi? Nah, untuk di hari kedua Kak, itu ada namanya, kami melakukan seleksi. Ada dua, tes wawancara dan juga tes program kerja. Nah, pertama itu kami tes wawancara. Di tes wawancara kami diwawancarai oleh 3 orang dan salah satunya juga dari psikolog. Kami diwawancarai tentang kepribadian kami, pemahaman kami tentang genre itu sendiri, dan bagaimana kami menanggapi kasus-kasus masalah remaja yang terjadi saat ini. Lalu beranjak ke tes program kerja, di sini kami mempresentasikan program apa yang kami buat sebagai duta genre nantinya. Nah, ketika kami mempresentasikan, kami juga melampirkan bukti-bukti bila program itu telah terjalankan, tujuan program itu apa, dan kami juga diberikan beberapa pertanyaan dari juri. Seperti itu, Kak. Baik. Nah, di tahap seleksi yang sudah dijalani, menurut kalian apa sih, di seleksi mana sih yang paling menantang? Di tahapan apa sih, Jessie, Rizky? Kalau bagi saya Kak, yang mungkin sedikit menantang adalah pada saat grand final, seleksi grand final dan seleksi wawancara. Karena Kak, ibaratkan kita itu ngomong dalam keadaan yang tertekan. Apalagi Kak, pada saat wawancara, kami kan ada 3 posko tuh Kak. Posko 1 mengenai kepribadian kami, posko kedua mengenai materi, dan posko ketiga mengenai apa yang disebut dengan studi kasus. Nah, studi kasus ini kan Kak, benar-benar kita harus memposisikan diri kita sebagai objektif. Jadi menurut saya, yang agak sedikit menantang adalah pada saat ke situ. Dan pada saat di grand final juga Kak, kami juga mendapatkan pertanyaan dan ditonton oleh banyak orang dengan batasan ngomong yang hanya 1 menit. Jadi menurut saya itu sangat-sangat bikin itu tertantang. Tertantang banget ya. Kalau Jessie, apa Jess di Kalau tahapan saya, seleksi? tahapan seleksi bakat. Karena menurut saya itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita menyajikan makna-makna bagaimana permasalahan remaja itu terjadi dan penyelesaiannya di dalam waktu 5 menit melalui bakat kita. Makanya karena saya suka mengikuti ekstrakurikuler teater, saya menampilkan monolog, menceritakan bagaimana kehidupan remaja. Dan yang kedua, menantang ialah ketika hari ketiga itu ada genre sosial dan genre ghost to public. Jadi selain kami seleksi di balai tadi, kami juga melakukan kegiatan sosial. Yang paginya kami pergi ke panti asuhan, di mana di sana kami berinteraksi dengan adik-adik, memberikan mereka edukasi, bermain bersama mereka. Dan sorenya kami ke Taman Berkampung, memberikan sosialisasi dan edukasi juga tanya jawab terhadap pengunjung di sana. Dan yang paling menantang menurut saya adalah ketika di Taman Berkampung, karena untuk mencari audiens atau orang yang mau diwawancarai itu sangat susah. Benar sekali. Karena nggak semua orang itu mau ya kita ajak ngomong ya kan, terus mau terbuka seperti itu. Nah, seperti yang Rizky bilang tadi, ada di tahap seleksi yang cuman ngomong 1 menit, iya kan? Itu tuh pasti itu tantangan mental buat Rizky sendiri. Gimana cara buat ngatasin rasa grogi atau rasa minder tersebut? Nah, tentunya Kak, saya pernah belajar bahwasannya rasa grogi atau rasa gugup ketika berbicara di depan banyak orang itu sangat wajar banget. Nah, yang diajarkan oleh saya adalah coba pelan-pelan buat tarik nafas dan coba pelan-pelan buat ngomong. Karena yang namanya grogi itu kan nggak mungkin hilang dalam waktu
sekali kita berbicara ataupun 2 kali. Nah, itu butuh waktu untuk itu karena itu kita berbicara lagi mengenai jam terbang. Bener, tapi sekarang nggak grogi kan? Aman ya? Ya, aman kan. Aman lah ya kan? Nah, di setiap tahapan, keterampilan, atau kemampuan, itu ada nggak sih spesifikasi yang dinilai sama Dewan Juri waktu itu? Sebelum ke situ, aku pengen tahu dulu, berapa finalis sih kalian sebenarnya waktu itu? Nah, untuk kami itu Kak, kurang lebih ada 10 pasang. Jadi, fun fact-nya Kak, kalau pada saat duta itu, masing-masing sekolah tuh dapat mengirimkan pasangan berupa cewek dan cowok. Dan kebetulan pada saat duta kemarin itu ada 10 pasang yang berjumlah 20 orang. Dari masing-masing sekolah Iya, ya? dari masing-masing sekolah. Oke, nah terus gimana? Untuk kemampuan apa aja tuh yang dinilai sama Dewan Juri? Jadi kalau menurut pemahaman dan apa yang dijelaskan oleh panitia di sana Kak, untuk dari pertama seleksi bakat, penilaian yang dilihat adalah ketika kita mampu menyampaikan makna-makna genre itu dalam bakat yang kita miliki itu. Lalu untuk tes wawancara, ketika kita mampu memberikan pemahaman kita, memberikan penanganan kita terhadap kasus remaja yang baik dan sesuai. Jadi tidak hanya sekadar bicara, tapi ini betul-betul dapat diimplementasikan. Dan dalam program kerja yang dinilai adalah ketika program itu merupakan program yang relate atau yang sesuai dengan kasus-kasus remaja dengan kehidupan ya, Jess ya. Dan sudah pernah atau sudah dapat kita lakukan tanpa tantangan-tantangan yang bisa kita bilang sebagai penghambat. Ya, oke. Terus pengetahuan apa sih yang seharusnya dipunya nih, yang kalian punya sebelum kalian ngikutin genre ini tadi? Nah, oke Kak. Tentunya kalau misalnya kita berbicara pengetahuan adalah bagaimana kita melihat kondisi di lingkungan sekitar kita dulu. Mungkin pengetahuan mengenai isu-isu yang ada nih Kak. Contohnya kemarin mungkin pengetahuan mengenai remaja. Karena kita kan berbicara mewakili peran kita sebagai remaja. Benar sekali. Nah, yang kedua adalah pengetahuan mengenai isu-isu sosial kayak stunting, pelecehan seksual, dan hal-hal lainnya Kak. Nah, kemudian daripada itu, untuk menjadi seorang duta genre Kak, ada beberapa materi yang sudah diajarkan di PIKR nih, misalnya life skill ataupun nabza ataupun juga misalnya contohnya adalah mengenai genre itu sendiri. Nah, jadi genre itu kan merupakan singkatan dari generasi berencana dan ini merupakan bagian dari program BKKBN. Terus di tahapan-tahapan itu ada nggak sih momen-momen lucu yang mungkin nggak terlupakan selama mengikuti pemilihan kemarin? Oke, nah mungkin untuk momen lucu adalah Kak ketika kami itu berada pada hari ketiga. Ada yang Jessica disebutkan bahwa kami itu genre ghost to sosial. Nah, Ke Taman Berkampung tadi ya? ya ke Taman Berkabung. Nah, itu kan Kak namanya duta kan Kak, pasti persepsi kita tuh kita harus menjaga image, kita harus diem-dieman, kita harus anggunli. Nah, tapi pada faktanya Kak, hari ketiga tuh itu benar-benar semuanya udah cair Kak. Jadi di mobil tuh kami tuh udah nyatu aja gitu ya sama teman-teman juga ya. Bener udah Kak. ngalir bener. Kalau bisa diulang sih mau ulang lagi. Pengen ngulang lagi Iya. seseru itu ya, Iya, berarti seseru Jess ya. banget. Kalau Jessie gimana Jess? Apa yang mungkin momen apa sih yang lucu banget buat Jessie yang mungkin nggak bisa terlupakan nanti deh gitu? Sama banget Kak, seperti yang Rizky tadi sebutkan bahwa di hari ketiga di mana kami semua tuh sudah cair lah, udah nggak ada canggung, udah nggak malu-malu lagi. Apalagi waktu kami ke panti asuhan, di sana itu kan ada beberapa juga duta-duta genre Kota Tarakan yang mungkin mereka memang tidak suka dengan anak-anak, tapi mereka harus menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan diri ya. Iya. Dan itu seru banget melihat mereka berusaha untuk akrab dengan anak-anak, dan anak-anak juga senang dengan keberadaan mereka. Nah, kalau dukungan sendiri dari keluarga mungkin, dari guru, dari teman-teman kalian, gimana sih dukungan dari keluarga, guru, teman-teman waktu kalian menjalani proses seleksi? Mungkin dari Rizky dulu. Oke, nah Kak, untuk dukungan sendiri tentunya keluarga itu sangat support banget ya Kak. Karena tentunya menjadi duta selain itu mendapatkan gelar, juga itu berdampak bagi orang-orang sekitar. Dan tentunya pasti hal positif ini didukung lah oleh orang tua. Kemudian teman dan guru-guru juga tuh kayak support banget Kak. Jadi ada di suatu momen ketika kayak, tolong dong like videoku. Itu kan menambah chance kita juga Kak menjadi seorang duta. Dan kebetulan kalian dari satu sekolah yang sama ya. Iya, benar. Kalau Jessie gimana Jess? Dukungan keluarga?
Sama banget Kak, kalau dari keluarga ya Kak, pastinya mereka support banget karena ini adalah salah satu hal positif yang menjadi langkah awal Jessie buat meraih cita-cita nanti. Dan keluarga juga menyediakan fasilitas dan juga provide kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan saat seleksi. Dan kalau dari guru dan teman-teman, karena kami juga satu sekolah, kami memiliki guru-guru, pembina PIK-R, kakak-kakak kelas yang membina kami, dan juga teman-teman kami sendiri yang selalu mendukung, selalu stay di Instagram kami ketika kami mau update atau semacamnya. Udah langsung ya, pasti langsung love ya, langsung love postingannya ya. Apa-apa aja Jess yang mungkin disediakan sama orang tua untuk mendukung kegiatan Jessie? Contohnya adalah ketika orang tua saya mampu atau bersedia untuk mengantar jemput, karena kan seperti yang kita tahu, pasti banyak kegiatan kan. Dan nggak semua juga, ada juga di antara beberapa orang tua yang mungkin kerja kayak gitu. Iya, dan orang tua saya mampu meluangkan waktu. Mereka juga selalu menanyakan kira-kira kebutuhan apa yang perlu disiapkan sebelum pergi seleksi. Jadi saya rasa dengan hal-hal kecil seperti mama saya biasa setiap pagi selalu menyediakan minuman kesukaan saya dan juga Sarapan saya. ya. Supaya nanti ketika di sana saya lebih semangat dan ketika pulang selalu ditanyain hari ini seleksinya bagaimana dan selalu diberikan dukungan bahwa apapun hasilnya nanti mereka tidak akan menuntut hal yang berlebihan. Mereka selalu percaya sama apa yang saya lakukan. Berarti memang dukungan orang tua itu pemirsa memang sangat penting ya buat anak-anak ya, buat remaja. Nah, kalau mungkin sekarang orang tua kalian lagi nonton nih, mungkin di rumah lagi nonton atau di kantor lagi nonton, karena kan Tarakan TV juga langsung live official langsung dari YouTube kan, maksudnya bisa nonton di mana aja, nggak harus di rumah. Nah, kalau misalkan lagi nonton nih orang tua kalian pengen ngomong apa sih ke orang tua, pengen nyampein apa sih? Mulai dari Jessie deh. Oke, untuk mama dan papa, Kak Jessie mau ngucapin terima kasih banyak buat supportnya dari awal masuk SMA, dari awal Jessie nyampain kalau Jessie tertarik dengan Duta Genre, mama papa selalu provide setiap kebutuhan, selalu menampung dan juga memberikan saran dari setiap ide-ide yang Jessie mau sampaikan, juga menyediakan fasilitas, meluangkan waktu untuk mengantar jemput, dan pastinya memastikan bahwa Jessica selalu enjoy dan juga baik-baik saja ketika menjalankan seleksi. Dan hingga saat ini Jessica mau melangkah ke tingkat provinsi, mama dan papa tetap all in ketika mau mendukung Jessica. Sekali lagi Kak Jessie ngucapin terima kasih banyak, dan semoga setiap kebaikan, setiap waktu dan tenaga yang mama papa luangkan untuk Jessica bisa membuahkan hasil yang baik dan menjadi berkat kembali buat mama dan papa. Wah, amin. Wah, terharu. Terima kasih. Nah, kalau Rizky apa Ki yang mau disampaikan mungkin ke orang tua? Papa mama di sini atau di luar? Nah, kebetulan papa lagi di Makassar, mama lagi umroh. Say hi dulu dong. Sehat-sehat papa, sehat-sehat papa. Iya. Apa yang kira-kira mau disampaikan kalau misalkan nanti bakalan nonton nih? Oke, kayaknya lagi nonton nih. Lagi nonton ya? Lagi standby kayaknya. Iya. Jadi hal yang paling terbesar adalah aku ingin ucapin terima kasih kepada papa yang udah mau nyiapin kebutuhan saya Kak. Mulai dari mungkin jajan saya di sana, kemudian juga uang transportasi dan sebagainya. Dan buat mama, terima kasih udah menjadi support saya dalam bidang mental saya, karena menurut saya tanpa adanya dukungan dari kedua orang tersebut, saya nggak mungkin ada sampai di posisi kali ini. Dan tentunya dengan gelar selempang dan gelar duta yang saya pakai, saya selain untuk berdampak orang lain, dan saya juga gunakan untuk berbakti kepada orang tua saya Kak, karena ketika saya berdampak bagi orang lain, tentu saja orang tua saya juga tuh bakal senang, dan itu tuh bakal juga buat nama baik bagi orang tua saya. Intinya terima kasih banyak buat papa dan mama saya. Iya, terima kasih banyak buat papa mama Jessie, papa mamanya Rizky yang udah ngedukung banget ya hingga saat ini, dan hingga nanti mau akan ada pemilihan di provinsi nanti ya. Nah, untuk kebiasaan-kebiasaan positif yang mungkin kalian pengen tularin ke teman-teman, kira-kira apa aja? Mulai dari Jessie? Oke Kak, jadi kalau kebiasaan positif yang paling pertama adalah saya selalu menanamkan bahwa kita harus menetapkan prioritas tanggung jawab. Khususnya kami anak-anak SMA ini memiliki tanggung jawab sebagai pelajar. Maka yang saya tanamkan adalah saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya dulu sebagai pelajar, baru boleh mengikuti kegiatan lain atau organisasi-organisasi lain. Karena orang tua saya selalu mengingatkan bahwa ketika kita memiliki tanggung jawab sebagai pelajar, lebih baik kita menyelesaikan dulu tugas kita, lalu kita boleh
mencari lagi kegiatan-kegiatan yang mendukung potensi kita. Lalu kebiasaan-kebiasaan baik yang ingin Jessie tularkan kepada teman-teman adalah untuk mengatur waktu dan juga mengatur prioritas tugas yang harus diselesaikan. Karena teman-teman itu penting banget. Karena kalau misalnya kita lalai atau keteteran, itu malah bikin kita burn out sendiri, gitu. Bikin pusing sendiri ya. Iya. Kalau misalkan nanti ntar deh ditunda lagi, malah nanti bakalan numpuk dan bikin kita pusing sendiri. Nah, kalau Rizky gimana? Apa sih kebiasaan positif yang Rizky biasa lakuin yang kira-kira mau ditularkan nih ke teman-teman? Nah, kalau misalnya saya Kak, mungkin kebiasaan ini agak sedikit terdengar lucu, tapi biasanya sebelum melakukan sesuatu dan memulai hari, saya biasanya melakukan sesi afirmasi positif dulu Kak untuk diri saya. Artinya apa? Kayak aku siap buat jalani hari ini, aku bisa, aku hebat. Mungkin ini Nggak sedikit lucu sih kalau menurut aku, karena sebenarnya afirmasi itu emang penting juga buat diri kita. Oke, jadi Kak, saya yakin bahwa orang tua saya mengajarkan bahwasannya apa yang kamu ucapkan itu pasti bakal menjadi timbal balik buat diri kamu sendiri. Benar. Dan kita nggak tahu nih Kak, dalam suatu hari ini ke depan masalah apa aja yang kita bakal bakal hadapi. Nah, jadi Kak, bagi saya sangat penting nih Kak untuk mengafirmasi diri kita sendiri. Dan kemudian daripada itu, saya juga Kak merupakan orang yang manajemen waktu dengan baik. Jadi kebiasaan tersebut saya biasanya melakukan planning. Biasanya malam nih saya besok akan melakukan apa saja, dan kebiasaan-kebiasaan ini yang ingin saya sharing kepada teman-teman sekalian. Kalau hobi dari Rizky, dari Jessie, kira-kira apa sih? Dan gimana caranya kalian itu buat bisa tetap semangat nih, tetap produktif meski pasti banyak banget kan kesibukan kalian menjadi putra-putri genre 2025. Boleh di-sharing? Nah Kak, kalau dari saya, hobi saya sendiri itu berolahraga dan saya suka nge-gym Kak. Oh, Nah, nge-gym di mana? Nge-gym di rumah? Nge-gym di mana? nge-gym di salah satu gym yang ada di Oke, Tanaga. oke. Dan menurut saya Kak, ketika saya nge-gym setelah melewati hari yang sangat panjang banget, itu Panjang lelah gitu ya. panjang lelah, dan ketika saya gym, menurut saya Kak, apa yang emosi saya yang belum bisa tersalurkan pada hari itu, saya salurkan di tempat olahraga. Dan kemudian daripada itu, saya juga Kak orangnya suka banget sama kopi. Jadi ketika saya menjalani satu hari dan saya merasa ini hari ini panjang banget, saya biasanya membeli kopi sebagai self reward. Begitu. Kalau Jessie gimana, Jess? Kalau saya pribadi Kak, saya suka mencoba banyak hal. Apapun itu, ketika saya merasa itu menarik, akan saya coba. Dan untuk hobi saya pribadi, saya suka bermain musik, saya juga suka menari, saya juga suka menulis jurnal. Nah, menulis jurnal ini adalah salah satu bentuk saya untuk menyampaikan perasaan saya pada hari itu, atau sekedar sharing apa sih yang hari ini saya senangi. Dan saya juga suka berolahraga, terkadang saya jogging bersama teman, kadang juga saya bermain basket. Dan kalau Rizky tadi dia suka kopi, sedangkan saya sukanya matcha. Jadi biasanya Suka kopi ya, kayak ada lagunya ya itu ya. Ya, gimana? jadi Jessie? saya beli matcha sebagai self reward atau biasanya sebagai motivasi saya untuk menjalani hari-hari yang menurut saya ini padat banget dan saya butuh amunisi supaya mood saya kembali baik. Ya. Seperti itu. Jadi ada self reward buat diri Ya. sendiri ya. Kalau Rizky kopi, kalau Jessie matcha, kalau aku nggak suka dua-duanya. Percaya nggak kalau aku nggak suka dua-duanya? Jadi Kakak suka apa tuh? Aku minumnya air putih aja. Oh, healthy life ya. Ya oke, luar biasa ya perjalanan kalian di ajang pemilihan genre 2025, dan dari ajang tersebut akhirnya terpilihlah kalian sebagai putra-putri genre yang tidak hanya berprestasi tentunya, tapi juga punya tanggung jawab besar sebagai role model di remaja ya kan. Salah satu tanggung jawab kalian itu mengajak remaja untuk peduli terhadap isu-isu yang ada gitu. Nah, bisa nggak kalian ceritakan ke pemirsa gimana sih, apa sih duta genre itu? Genre itu apa sih gitu? Oke Kak, kalau misalnya kita berbicara mengenai genre itu Kak sebuah program yang diinisiasi oleh dulu namanya BKKBN Kak. Sekarang disebut dengan Kemenduk Bangga. Kemenduk Bangga. Iya, Kementerian Pendudukan dan Keluarga Berencana. Dan itu Kak, genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana, di mana itu memiliki tujuan agar generasi muda itu dapat melakukan perencanaan terhadap hidupnya. Kan kita sedang gencar-gencarnya nih Kak, generasi emas 2045. Nah,
dengan adanya genre ini juga Kak dapat mendukung dari generasi emas 2045 itu, karena untuk ke depan tuh kan Kak kita butuh perencanaan yang panjang dan matang banget. Benar. Nah, setelah terpilih, apa aja sih tugas kalian sebagai duta genre Tarakan 2025? Jessie, Nah, silakan. jadi Kak, sebagai duta itu, Mhm, peran kita adalah sebagai role model. mhm, Dan di Duta Genre ini, peran kami sebagai role model dan representasi dari remaja-remaja yang ada di Kota Tarakan. Mhm. Kami menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi seseorang yang memberikan edukasi, memberikan mereka ruang untuk memahami kehidupan berencana itu sendiri. Sehingga ke depannya, banyak remaja yang semakin sadar akan pentingnya hidup berencana. mhm. Berbeda nggak sih sebelum kalian menjadi putra-putri duta genre di sekolah sama sekarang udah jadi duta gitu? Ada nggak sih perbedaan yang mungkin signifikan kalian rasakan di sekolah? Nah, kalau perbedaan tersendiri itu Kak, biasanya kan Kak apa yang kami lakukan pada saat kami menjadi duta tuh sebenarnya sudah kami Biasa lakukan lakukan di sebelum, PIK iya, ya? biasanya kami Heeh, lakukan di heeh. PIK. Cuman memang mungkin perbedaan yang signifikan adalah jangkauan orangnya Kak. Ketika kami belum mendapatkan gelar selempang dan mendapat gelar duta, mungkin jangkauannya tuh mungkin hanya teman-teman sekitar kami. Misalnya ketika lagi nongkrong-nongkrong kayak gini nih Kak, mungkin kami menyampaikan hal Teman-teman baik, sekolah iya. ya? Nah, tapi kalau misalnya sekarang sebagai duta, itu kan jangkauan kami bisa lebih luas lagi, mungkin ke remaja-remaja yang di luar teman sekolah kami ataupun juga ke masyarakat yang lebih luas. Mhm. Nah, terus kalau untuk kegiatan dan program apa aja sih yang sudah kalian jalankan di tahun 2025 ini? Untuk Rizky mungkin bisa Oke, nah dijelaskan? untuk program kerja Kak, saya melaksanakan 3 program kerja utama karena bagi Itu saya, bareng-bareng Jessie atau sendiri-sendiri iya, atau gimana? Bareng ya berarti ya? Kolaborasi. Kolaborasi ya? berkolaborasi Oke, ya Kak. oke, Jadi oke. Jesse punya program dan saya juga punya program, jadi kami Aha, kolaborasi jadi menjadi satu. dikolaborasi. Hmm. Oke. Nah, untuk mungkin dari yang terdekat tuh Kak, program kerja yang pertama adalah program kerja saya namanya Gaul Kak. Wow, apa itu Gaungkan gaul? aksi untuk lawan tabu. Mhm. Nah, program itu saya inisiasi karena melihat bahwasannya Kak, sex education untuk anak-anak tuh masih sangat-sangat apa ya Kak, sangat-sangat dianggap tabu. Mhm. Kayak misalnya ketika anak-anak tuh bertanya, "Pah, eh, bagian ini namanya apa ya?" Mungkin itu diidentifikasikan dengan sesuatu yang bukan nama Mhm. sebenarnya Kak. Menurut saya Seperti organ-organ reproduksi. ya, Aha. itulah yang terkadang menginisiasi, terkadang tuh Iya. Kak, biasanya terjadi pelecehan seksual. Mhm. Nah, jadi Kak, untuk program kerja tersebut saya lakukan waktu itu terakhir di lapas Mhm. bersama teman-teman audiens lapas, Mhm. dan itu benar-benar seru banget. Kemudian program kerja yang saya lakukan kedua adalah ada yang disebut dengan Litkas Kak, literasi interaktif, tertata dan cerdas. Nah, program ini saya lakukan bersama kemarin adalah komunitas Tarakan Book Party di Taman Berkampung. Jadi kami membicarakan mengenai buku dan membicarakan mengenai ide-ide apa aja sih yang kami akan keluarkan setelah kami mendapatkan buku itu. Dan program ketiga yang sudah saya laksanakan adalah Kak Titik, tautkan impian, temukan inspirasi, dan satukan langkah. Nah, program ini kan Kak diinisiasi karena remaja sekarang tuh banyak banget takutnya, dan terkadang Belum apa-apa udah takut duluan ya. nah, dan terkadang tuh Kak takutnya itu terkadang itulah yang menghambat mereka. Untuk maju, Ya, untuk bener, sukses, bener ya kan? banget. Sebenarnya dari diri kita sendiri aja sih, ya kan? Hmm. Mhm. Nah, benar banget tuh Kak apa yang disampaikan Kakak. Nah, jadi makanya karena itu saya melahirkan program Titik. Jadi Titik nih Kak, itu programnya sederhana. Jadi misalnya nih Kak, saya ada 2 kelompok. Misalnya saya menuliskan ketakutan yang saya hadapi ke depan nih bakal apa aja. Kakak menuliskan solusi kira-kira dari ketakutan itu. Yang ingin saya tanamkan apa Kak? Bahwasannya bagaimana kita melihat masalah itu dari perspektif yang berbeda. Nah, sehingga diharapkan dengan hal itu juga tuh teman-teman dapat terlatih sebagai konselor sebaya Kak. Mungkin itu sih Kak program kerja yang sejauh ini saya lakukan. Sejauh ini ya di tahun 2025 ini. Nah, untuk Jessie, gimana nih respon teman-teman mungkin terhadap sosialisasi atau edukasi yang sudah kalian lakukan? Nah, jadi Kak, kalau respon teman-teman dan teman-teman PIKR di luar Semansa itu pastinya mereka sangat bersemangat. Iya. Dan ketika kita datang untuk membawa program kami, waktu itu saya dan Rizky membawakan program, Rizky membawakan Titik, dan saya membawakan Pilar, Pintu Langkah Remaja Berencana. Di mana di program saya ini saya menyajikan sebuah kertas. Kertas di situ berisi tentang aktivitas yang mengedukasi. Jadi misalnya ada teka-teki silang, ada mencari kata yang berkaitan tentang materi genre, dan di sesi keduanya juga ada tentang sesi Know Yourself, di mana mereka
berikan waktu dan ruang untuk berkreasi, menyalurkan kreativitas mereka di dalam kertas mengenai diri mereka, mimpi mereka, dan apa yang menjadi hal-hal yang mereka banggakan. Ketika kami menyajikan program itu ke teman-teman, khususnya teman-teman di kalangan SMA dan juga teman-teman di SMP 14 yang menjadi PIKR binaan kami, mereka responnya sangat positif. Mereka selalu mendukung dan mereka mau mengerjakan setiap aktivitas yang kami berikan dengan semangat dan dengan antusias. Jadi itu juga menjadi sebuah motivasi dan semangat lagi buat kami supaya terus menjalankan program ini. Oke, nah untuk inovasi-inovasi nih yang mungkin kalian bawa untuk menyampaikan edukasi kepada teman-teman remaja, mungkin lewat media sosial atau kegiatan-kegiatan kreatif kan kalian suka, saya lihat nih di Instagram kalian udah ngintip-ngintip nih di Instagram, suka bikin a day in my life kayak gitu. Itu gimana tuh? Misalkan kegiatan apa yang kira-kira bisa dijangkau gitu kepada remaja-remaja yang ada? Nah Kak, jadi salah satu cara kami adalah melalui media sosial. Ah, Contohnya adalah dengan A Day in My Life Iya. yang sekarang masih berjalan di Instagram kami. Itu adalah salah satu cara kami untuk mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada remaja-remaja yang melihat video itu di media sosial kami mengenai materi-materi yang ada seperti NutriWise, Move Your Body atau tentang kehidupan sehat, tentang mengapresiasi diri sendiri, dan masih banyak lagi. Dan saya juga memiliki satu program spesifik, yaitu Arah, Aspirasi dan Ruang Remaja Hebat. Ini merupakan sebuah website yang menyajikan edukasi kepada remaja. Karena seperti yang kita tahu, kadang remaja itu sukanya bermain game Yes. atau menonton di website. Nah, itu bisa kita alihkan menjadi hal yang positif. Jadi melalui website ini, teman-teman remaja bisa mengakses video edukasi dan juga di situ ada game interaktif sehingga mereka nggak cuma membaca atau menonton, mereka bisa bermain supaya nggak boring. Dan di situ juga ada bagian hiburan Kak, di mana mereka itu bisa menonton video cover lagu dari salah satu duta genre Kota Tarakan juga yang membuat mereka itu sadar bahwa apa perasaan yang mereka rasakan itu adalah perasaan yang valid. Dan yang terakhir itu ada namanya Arahmu Bercerita Kak, di mana ini tuh tempat mereka untuk bercerita secara anonim. Karena masih banyak kan remaja yang kayak malu mau bercerita gitu, terus takut disebar atau takut identitas mereka nanti diceritakan ke orang Itu lain. jadi gimana tuh cara berceritanya, Jess? Mereka tinggal mengisi link atau mengisi bagian di website itu, nanti akan terkirim, tapi mereka tidak akan diketahui identitasnya. Tidak akan diketahui ya siapa pengirimnya Betul. begitu. Jadi anggaplah seperti curhat gitu ya, bercerita tentang mungkin masalah-masalah apa yang dialami, tapi kita nggak ditahu nih sebenarnya siapa kayak gitu. Jadi anonim gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini DP3 P2KB ya berarti ya. Itu kan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Keluarga Berencana. Gimana dukungan dari dinas ini sendiri? Rizky mungkin? Nah, tentunya Kak, untuk dukungan dari dinas itu sendiri itu sangat mensupport banget Kak. Mulai, ini kan kami lagi persiapan untuk ke provinsi Kak. Dan benar-benar kami ini benar-benar disupport Kak. Disupportnya itu Apa aja tuh supportnya, Ki? selain support secara finansial juga Kak, kami juga disupport secara dukungan mental. Nah, jadi Kak, di bawah naungan DP32KB itu ada yang disebut dengan Forum Genre Tarakan. Forum Genre Tarakan. Forum Genre Oke. Tarakan. Dan jujur Kak, bareng kakak-kakak dari Forum Genre itu Kak, kami kayak berasa punya manajer pribadi. Karena sejujurnya Kak, kami udah diatur Kak. Misalnya Udah ada jadwalnya ya. udah dijadwalkan Kak. Misalnya 2 hari ke depan mau ngapain, 3 hari ke depan mau ngapain. Dan benar-benar Kak, itu sangat membantu kami banget. Karena tahu kan Kak, bahwasannya ini lagi hektik-hektiknya sekolah, terus juga lagi hektik-hektiknya untuk persiapan provinsi. Nah, itu dia tadi panjang banget ya. Dari kita mulai tadi cerita bagaimana ajang pemilihan, gimana apa-apa aja yang sudah kalian lakukan selama kalian jadi Putra-Putri Genre 2025. Nah, mungkin kita break sebentar nih pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.
Kota Tarakan adalah rumah, harapan, dan masa depan kita bersama. Kota Tarakan terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, fasilitas publik yang representatif, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang terus ditingkatkan, menjadi bukti bahwa pembangunan berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari transformasi menuju Tarakan Kota Cerdas, dengan tagline Tarakan Hibot, handal, inovatif, berbudaya, unggul, dan tangguh. Tarakan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi, efisiensi, dan partisipasi publik. Dalam kerangka tersebut, pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menopang struktur pendapatan daerah guna memastikan arah pembangunan kota menuju masa depan yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat yang sejahtera. Pajak daerah sejatinya adalah ruang partisipasi publik yang diberikan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak di antara kita yang masih belum sepenuhnya menyadari hal tersebut. Tagihan PBB yang masih menumpuk sehingga semakin berat untuk tertunaikan. Begitu pula dengan sertifikat PTSL dari program pemerintah yang sering kita lupakan bahwa masih terdapat PBHTB terhutang yang belum kita lunasi. Pemerintah Kota Tarakan di bawah kepemimpinan Dr. Haji Hairul Emkes dan Ibnu Saud Is menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut bukanlah semata-mata karena kelalaian ataupun kesengajaan, namun juga karena keterbatasan finansial sehingga belum mampu untuk menunaikan kewajiban melunasi tunggakan PBB dan PBHTB atas sertifikat PTSL. Untuk itu, sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah Kota Tarakan memberikan relaksasi pajak daerah 2025 berupa pemberian diskon tunggakan PBB P2 hingga 50%, serta menghapus denda atas tahun pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Pemberian diskon PBHTB terhutang khusus untuk sertifikat PTSL hingga 100%. Jangan tunda lagi, segera manfaatkan program relaksasi pajak daerah tahun 2025 yang mulai berlaku dari tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2025. Cara dapatkan diskonnya juga cukup mudah. Cukup lakukan pembayaran PBB P2 melalui tempat pembayaran yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Tarakan, Bangkal Tintara, Kantor Pos, Indomaret, Bank BCA, atau melalui kanal digital lainnya seperti GoPay, Tokopedia, dan Smart PBB Tarakan. Pembayaran PBB P2 juga dapat dilakukan pada petugas pemungut BPB yang telah ditunjuk di setiap kelurahan. Khusus untuk pelaporan dan pembayaran BPHTB terhutang atas sertifikat PTSL, silahkan datang langsung ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa fotokopi KTP atau kartu keluarga, fotokopi sertifikat tanah, dan fotokopi SPPT PBB P2, atau bisa tunggu kehadiran bisa terus ada karena meringankan beban kami sebagai masyarakat. Mari bersama-sama memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak daerah tahun 2025. Ini adalah kesempatan nyata untuk meringankan beban, menyelesaikan kewajiban, dan berkontribusi langsung dalam pembangunan. Demi infrastruktur yang lebih baik, pelayanan yang lebih prima, dan masa depan Tarakan yang lebih cerah. Perkenalkan, saya Isnaini. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Tarakan atas program diskon pajak yang sedang berlangsung. Program diskon BPHTB untuk sertifikat tanah melalui PTSL ini benar-benar membantu kami. Biaya yang harus kami bayar jadi jauh lebih ringan. Ini sangat meringankan di tengah kebutuhan keluarga yang cukup banyak. Mari kita bangun kota ini bukan hanya dengan harapan, tapi dengan tindakan nyata. Karena Tarakan Hibot dimulai dari kita semua.
kencangnya jaringan internet nih. Pesanan rumput laut sudah masuk. Aku pulang cepat dong. Di pesisir pantai begini kau main HP. Lancar kah juga? Apalagi kau pegang tuh? Ini HiFi Air, Say. Internet ngebut tanpa ribet kabel. Apa juga bagusnya itu? Perasaan sama saja semua jaringan. Ya beda lah, Say. Yang pertama, sinyalnya stabil sampai ke pesisir laut. Kedua, kotanya gede, bisa dipakai sekeluarga di rumah. Ketiga, praktis, tinggal colok, langsung online deh. Yang keempat, wah, HP ku bunyi. Halo? Halo, ada gas stok? Oh iya, Bos. Saya mau pesan Mau pesan berapa? 10 ton. Bisa gak diantar secepatnya? Oh iya, oke. Terima kasih banyak, Bos. Tuh kan, jaringanku lancar, pesanan rumput lautku juga lancar. Nih, gara-gara ini. Mau baju juga aku pakai yang kayak gini. Kau beli di mana nih? Nah, cepat-cepatlah pesan, Say. Ini ada nomor HP-nya, langsung sukses. Halo Mbak, aku mau pesan 5 ya Mbak ya. IP itulah Mbak. Pesan. Aku punya dulu. Nanti aku pesan, Iya, baru kamu kasih ke pesan kamu. dulu. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan editorial khusus edisi hari ini. Kita udah masih bersama Putra Putri Genre 2025 yang kini tuh udah mikul tanggung jawab ya, bukan hanya sebagai ikon tapi juga sebagai penggerak perubahan di kalangan remaja. Nah, salah satu fokus utama Duta Genre 2025 kan pencegahan stunting juga ya. Gimana sih peran kalian remaja mendukung gerakan ini? Boleh diceritakan, Jessie? Nah, Kak, jadi kita akan bahas dulu dari apa itu stunting. Stunting adalah kondisi hambatan atau gagal pada pertumbuhan anak, khususnya pada balita. Hal ini disebabkan karena adanya kekurangan gizi yang kronis. Sebenarnya stunting ini dia terjadi pada balita. Namun kenapa kami sebagai remaja dan remaja lain memiliki peran penting untuk mencegah angka stunting ini? Karena pencegahan stunting bisa dimulai dari kita remaja, dimulai dari menerapkan gaya hidup yang sehat, memakan asupan gizi yang mencukupi kebutuhan gizi kita, dan untuk remaja putri itu mengonsumsi tablet tambah darah agar menghindari anemia. Selain itu, dengan kita mencegah pernikahan dini yang terjadi pada remaja, by the way, untuk pernikahan dini itu usia yang ideal menurut Kemenduk Bangga adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Dan saya juga pernah baca kenapa perempuan tidak dianjurkan untuk menikah dini, karena perempuan belum memiliki kesiapan baik itu secara fisik, emosional, dan juga mental. Khususnya pada fisik, perempuan itu ketika mereka belum matang fisiknya, yaitu belum menyentuh usia 21 tahun dan mereka sudah menikah dan hingga mengandung sebuah anak, ada beberapa pembuluh darah dan juga aliran darah yang belum terhubung sempurna kepada rahim atau janin, sehingga asupan gizi yang mereka makan, yang mereka konsumsi tidak sampai ke janin ini. Sehingga ketika bayi itu lahir, bayi itu berpotensi mengalami kekurangan gizi dan berakhir stunting. Seperti itu, Kak. Nah, sejauh ini Rizky, kegiatan apa sih yang paling efektif mengajak remaja-remaja khususnya di Kota Tarakan untuk peduli cegah stunting? Oke Kak, mungkin hal yang paling kecil bisa kita lakukan adalah di sekitar lingkungan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Jessica, tablet tambah darah ini kan memiliki peran penting banget bagi teman-teman remaja putri, karena teman-teman remaja putri bakal anemia. Benar, sejauh ini itu udah ada di sekolah-sekolah ya? Iya. Udah disediakan di sekolah-sekolah. Oke, silakan. Nah, mungkin Kak, kita bisa memulai dengan memberikan ajakan kepada teman-teman remaja putri khususnya untuk meminum tablet tambah darah. Karena jujur, di lingkungan sekolah kami itu umumnya remaja putri itu tidak suka meminum tablet tambah darah. Karena beberapa komentar ada yang mengatakan bahwasannya rasanya tidak enak, ataupun juga dapat memberikan efek samping nih. Karena kan biasanya minum tablet tambah darah itu kan hari Senin setelah upacara. Biasanya tuh Kak bikin
pusing segala macam. Oh, gitu. Jadi kayak udah hari Senin ditambah bikin pusing. Nah, saya pernah baca Kak bahwasannya solusi yang dapat dilakukan biasanya adalah meminumnya saat malam ataupun juga Sebelum tidur iya, ya. minumnya Oke, sebelum oke, tidur. oke. Atau juga Kak Tapi biasanya nggak masalah kan? iya, nggak Oke, masalah. oke. Karena pada hakikatnya Kak, kapanpun waktunya diminum, itu tuh bermanfaat juga kan untuk teman-teman remaja putri. Dan biasanya Kak, itu juga dapat mengkonsumsi tablet tambah darah itu dengan makanan ataupun minuman yang kita sukai. Dibarengi Iya, ya iya, sama makan minuman bergizi juga. iya. Oke. Nah, untuk tablet tambah darah tadi itu baiknya dikonsumsi seminggu sekali ya? Atau seperti apa? Nah, kalau dari yang pernah saya baca, Kak, memang untuk remaja putri dianjurkan mengonsumsi tablet nambah darah 1 minggu sekali ketika dalam keseharian normal. Oke. Namun, ketika mereka sedang mengalami menstruasi, dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah bisa tiap hari atau 2 hari sekali dengan jangka waktu 24 atau 48 jam. Dan makanya di sekolah kami ada program di mana tiap hari Senin setelah upacara semua remaja putri akan dibagikan tablet tambah darah. Jadi kita bisa bilang bahwa lebih terkontrol lah mereka untuk mendapatkan tablet tambah darah seminggu sekali. Namun sayangnya memang masih banyak remaja putri yang belum sadar pentingnya tablet tambah darah itu, sehingga mereka hanya menerima namun tidak dikonsumsi. Padahal itu, penting Kak. banget ya. Penting banget. Benar-benar deh. Dan untuk faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan stunting pada generasi kita berikutnya? Nah, Kak, untuk faktor-faktor sendiri biasanya itu faktor dari internal. Nah, salah satu faktor dari remaja misalnya adalah Kak, ketika mereka selain tidak meminum tablet tambah darah, itu melakukan pernikahan dini. Karena seperti yang dikatakan Jessie tadi, pada saat kita melakukan pernikahan dini, usia kita tuh Kak, secara fisik itu kita tuh belum siap. Nah, dan kalau kita Kak berbicara perspektif saya nih Kak, sebagai laki-laki. Nah, sebagai laki-laki, ketika kita berada pada usia belum matang, emosional kita selain itu masih mudah untuk terguncang, juga Kak, kita tuh kan punya tanggung jawab Kak untuk mencukupi keluarga kita. Sayangnya Kak, di usia tersebut itu sedikit tidak mungkin, bahkan tidak mungkin sekali ketika kita dapat mencukupi kebutuhan keluarga kita. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita melakukan pernikahan dini, otomatis kan Kak, kita akan putus sekolah dan kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat berkurang. Dan penting juga untuk menjaga pola hidup sehat ya. Terus makan makanan yang bergizi, seimbang, dan juga gimana nih caranya untuk mencegah stunting selain itu? Apa-apa aja? Nah, Kak, untuk mungkin cara mencegah stunting selain itu adalah, tadi kan Kak kita kenal ada istilah disebut dengan cegah stunting dari hulu ke hilir. Mungkin cara pencegahan selain minum tablet tambah darah dan pola hidup bersih dan sehat, mungkin adalah caranya dengan empati Kak, atau ketika kita mempunyai balita ataupun ketika nih Kak orang terdekat kita mempunyai balita itu, asupan gizi mereka tuh Kak harus tercukupi. Karena seperti yang kita ketahui pada saat anak-anak menuju balita itu kan Kak, mereka tuh butuh banget gizi untuk pertumbuhan. Nah, itu sih Kak. Oke. Dan untuk kegiatan kalian sebagai duta genre, apa nih strategi kalian yang paling efektif untuk mengajak remaja seusia kalian untuk peduli terhadap stunting? Nah, jadi Kak, melalui program-program kami tadi lah, program-program edukasi kepada teman-teman remaja yang ada di PIK-R di Kota Tarakan, kami memberikan pemahaman mengenai stunting, memberikan mereka studi-studi kasus sehingga mereka lebih terbuka pikirannya menanggapi kasus-kasus stunting yang ada. Selain itu tentunya kami memberikan pemahaman juga mengapa remaja memiliki peran untuk menekan angka stunting khususnya yang ada di Indonesia. Dan pastinya kita juga memberikan pembekalan-pembekalan seperti apa saja aspek-aspek yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan pernikahan. Selain dari usia, fisik, kita juga harus mempersiapkan aspek ekonomi itu sendiri, Mental ya. dan mental. Dan sehingga ketika mereka nanti menikah, lalu mereka mengandung anak dan melahirkan, pada 1000 hari pertama kelahiran anak atau itu bisa disebut sebagai masa emasnya seorang anak ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan anak itu. Nah, kalau Rizky, apakah ada program atau kampanye khusus genre Tarakan tahun 2025 ini yang berfokus pada pencegahan stunting?
Nah Kak, untuk genre Tarakan sendiri itu kan Kak, kami masih tergabung sebagai menjadi duta. Nah, biasanya untuk program kerja saya secara pribadi itu Kak, saya menerapkan apa yang disebut dengan gaul atau gaungkan aksi untuk lawan tabu. Nah Kak, selain itu juga digunakan sebagai sex education, gaul ini juga Kak digunakan sebagai cara untuk pendewasaan usia perkawinan. Karena seperti yang kita ketahui Kak, stunting itu kan disebabkan oleh usia pernikahan yang belum siap. Nah, esensi dari gaul ini adalah Kak untuk mengurangi angka pernikahan dini. Kemudian daripada itu, program dari genre Tarakan juga Kak mungkin adalah mendukung nih para remaja melalui kegiatan PIK. Nah, jadi Kak, kalau di kegiatan PIK itu biasanya kita diedukasi buat jangan lupa selalu mengkonsumsi tablet tambah darah. Oke. Nah, untuk dari DP3P2KB ya, itu kan ada tim pendamping keluarga juga ya. Kalian tahu juga itu kan untuk menyasar ke remaja ya, terutama calon-calon pengantin usia muda. Nah, sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting, kalian sejauh ini terlibatnya seperti apa? Baik Kak, jadi sebelum kami terlibat langsung turun ke lapangan memberikan edukasi stunting, kami sebelumnya sudah dibekali melalui workshop Ini Genting. Ini Genting itu adalah workshop yang juga merupakan program dari Kemenduk Bangga. Genting itu adalah gerakan orang tua cegah stunting. Ya, gerakan orang tua cegah stunting, di mana Genting ini ada workshopnya yang mengajarkan atau memberikan kita edukasi mengenai stunting, pola hidup sehat, dan makanan-makanan atau cara-cara mencegah stunting. Melalui workshop ini kami yang sudah dibekali, kami dapat turun ke lapangan yaitu dengan program kami, baik itu program kami pribadi, program kami yang berkolaborasi dengan duta-duta genre Kota Tarakan lain, maupun dengan forum genre Tarakan. Seperti itu kan. Oke, terus kalau sejauh ini ada nggak tantangan yang sering mungkin kalian temui ya, mungkin saat-saat mengedukasi remaja-remaja seumuran kalian itu terkait stunting, dan gimana cara kalian buat ngatasinnya? Oke Kak, baik. Mungkin untuk tantangan tersendiri itu kan Kak, begini Kak, karena saya yakin bahwasannya kita tidak bisa menyamakan perspektif kita dengan perspektif orang lain. Jadi mungkin tantangan yang dihadapi itu terkadang bahwasannya ada anggapan bahwasannya, ih apaan sih ngatur-ngatur banget. Mungkin kurang lebih kata-katanya seperti itu. Nah jadi Kak, mungkin cara yang bisa kita hadapi adalah bagaimana kita memahami karakteristik orang-orang. Jadi Kak, misalnya ketika kita berada dalam suatu lingkungan nih Kak, kayak kemarin bagi-bagi tablet kami nih, pada saat Senin kemarin nih Kak, kan bagi-bagi tablet tambah darah. Gimana tuh bagi-baginya? Di SMA 1 Kak. Oh, di SMA 1. Nah, biasanya Kak, selain kami mungkin membagikan, biasanya juga kami memberikan sebuah pesan-pesan afirmasi positif nih. Mungkin kayak terima kasih udah berjuang hari ini, ataupun hal-hal lain. Karena menurut saya Kak, teman-teman tuh butuh pendekatan yang secara emosional. Ya, secara emosional. Dan saya yakin itu akan lebih ngena ke teman-teman. Seperti itu sih Kak. Dan tablet tambah darah ini yang mungkin Senin kemarin kalian bagi-bagi ke SMA 1, itu kalian lakukan juga nggak di SMA-SMA lain? Sudah ada atau mungkin akan ada? Seperti apa aja sih? Untuk sejauh ini Kak, setahu saya kalau program pembagian tablet tambah darah ini merupakan salah satu program juga dari Puskesmas Karangrejo untuk yang di SMA 1. Nah, untuk di sekolah-sekolah daerah lain itu biasanya pembagiannya sudah dari sekolah berarti ya? Ya, berdasarkan puskesmas atau sekolah di sana. Dan soalnya setiap sekolah itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda Kak. Meskipun dia masih satu puskesmas, misalnya saja di depan SMA 1 kan ada sekolah Tunas Kasih nih Kak. Kalau mereka pembagian tablet tambah darahnya langsung diberikan untuk 5 minggu, jadi langsung satu strip. Jadi dikonsumsinya pribadi di rumah masing-masing. Berarti tergantung dari kebijakan sekolah ya? Iya. Oke. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak untuk Duta Putra Putri Genre 2025 Goes to School gitu? Misalnya kalian keliling-keliling sekolah udah dijalankan atau belum? Nah, untuk sejauh ini Kak, untuk Goes to School nih kami ini udah menyasar banyak banget. Bahkan di hari Sabtu kemarin Kak, kami menyasar 3 sekolah. Jadi setelah dari MAN, kami pindah ke SMP 14, habis itu pindah lagi ke Juwata SMA 3. Jadi benar-benar waktu itu saya lihat map saya itu kami menghabiskan 15 km dalam waktu sehari. Dalam waktu sehari. Okay. Dan itu Kak benar-benar seru banget. Dan di situ saya sadar bahwasannya ternyata setiap karakteristik sekolah itu berbeda-beda. Misalnya MAN sudah pasti berbeda dengan SMA 3 karena MAN merupakan mayoritas muslim. Jadi Kak kami harus menyesuaikan gimana nih cara
untuk pendekatannya ya, interaktif terhadap interaktifnya. mereka. Oke. Nah, kalau untuk harus memberikan contoh nih ya, kebiasaan sederhana sehari-hari yang mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk pencegahan stunting. Biasanya baik Jessie ataupun Rizky, apa aja tuh yang mungkin dilakukan secara pribadi? Nah, kalau dari saya Kak, sebagai Iya. remaja putri, Aha. tentunya dengan memberikan mereka contoh untuk meminum tablet tambah darah. Untuk Jessie sendiri minum nggak? Minum dong, Oke. pasti. Terus Jess? Selain dengan meminum tablet tambah darah, tentunya dengan memberikan contoh yaitu makan makanan bergizi. Berhubung di sekolah kami sudah mendapatkan MBG, jadi udah pasti makan siang yang kami terima ini sudah bergizi dan sesuai dengan asupan yang kami butuhkan. Makanya dengan kami mengonsumsi MBG dan mengajak teman-teman bersama-sama makan, kadang kami biasanya di belakang kelas makan bareng-bareng sambil ngobrol, sehingga teman-teman pun bisa menerima asupan gizi yang baik. Baik, kalau Rizky, apa nih contohnya kebiasaan sehari-hari yang mungkin Rizky lakukan secara Nah, pribadi biasanya kan untuk Kak, mencegah stunting ini tadi? saya berbicara kan Kak sebagai perspektif cowok nih. Benar. Biasanya kan teman-teman cowok kalau kumpul tuh terkadang tuh mendiskreditkan wanita. Nah, Gimana tuh maksudnya? mendiskreditkan wanita tuh terkadang bahwasanya kayaknya perempuan lemah dan segala macam. Oke. Nah, sebagai duta gender, menurut saya Kak, inilah awal picu terkadang tuh perempuan tuh dianggap tidak berdaya, dan terkadang tuh perempuan tuh Kak harus apa yang disebut dengan peer pressure atau tekanan sekelilingnya. Pressure ya? Ya, jadi ketika temannya mendapatkan A, jadi si perempuan ini juga ikut A. Jadi yang saya lakukan selain mengedukasi kepada teman-teman juga Kak, sama seperti Jessica, karena berhubung kami juga satu sekolah dan satu kelas, nah biasanya kami mengedukasi dan mengajak teman-teman untuk mengkonsumsi MBG. Karena seperti yang kita ketahui, selain MBG itu enak Kak, juga MBG itu bergizi. Sejauh ini menu favorit MBG kalian apa? Pengen tahu deh, karena udah lewat masa sekolahnya kan. Menu favorit kan pasti sehari-hari berganti-ganti ya kan menunya. Menu favorit kalian apa sih? Kalau dari saya Kak, semua menunya itu enak-enak. Seriusan? Serius, Oke. Dan yang paling saya suka itu biasanya kalau hari Jumat kan menunya agak ringan ya Kak. Jadi kadang kami dikasih burger, sandwich, bahkan kemarin terakhir mie ayam. Dan itu betul-betul satu kelas tuh kalau MBG-nya sudah datang, kami semua pasti Excited ya? Wah, mie ayam! Kalau Rizky sendiri apa nih menu favoritnya? Nah, kalau dari saya mungkin menu favoritnya sama seperti Jessica Kak. Saya biasanya kalau hari Jumat nih, bahkan pernah Kak, pada saat saya dispen keluar, saya minta teman saya, simpenin dong burgernya, karena benar-benar excited banget Kak dengan MBG kali ini. Dan saya sebenarnya suka semua sih Kak, apalagi yang berbau dengan sayur. Nah, biasanya Kak, teman-teman saya yang nggak suka sama sayur, biasanya itu kasih saya Kak, karena saya suka sama sayur. Ya, luar biasa sekali ya pandangan kalian dan tentunya pengalaman kalian mengenai pentingnya gerakan cegah stunting ini. Tentu kita semua pasti harus tahu ya, tentunya remaja juga perlu ikut bergerak bersama. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, aku pengen tahu dong harapan kalian sendiri terhadap generasi muda, khususnya di Kota Tarakan, untuk mendukung gerakan cegah stunting. Boleh Rizky? Oke, harapan aku buat teman-teman remaja yang di luar sana yang Sampaikan. mungkin sedang dan akan menonton video ini lagi, harapan aku untuk teman-teman jaga pola kesehatan dan jangan lupa untuk selalu sayang sama diri kalian sendiri. Karena dengan kalian sayang sama diri kalian sendiri itu akan bermanfaat banyak banget, baik itu untuk kesehatan maupun untuk mental kalian. Serta dengan sayang dengan diri kalian sendiri itu akan berakibat panjang untuk di masa depan nanti. Mungkin pencegahan stunting itu dapat dimulai dari diri kalian sendiri, mulai dari perhatikan pola hidup kalian, bagaimana makan kalian, dan untuk teman-teman remaja putri, jangan pernah lupa untuk minum tablet tambah darah. Oke, silakan Jessica, apa nih harapannya untuk generasi muda Tarakan untuk mendukung gerakan cegah stunting? Silakan Jessica. Nah, sama dengan Rizky, bahwa untuk mencegah stunting tidak harus ketika kalian turun atau memberikan edukasi kepada orang lain. Mencegah stunting dimulai dari diri kalian sendiri dengan menjaga pola hidup, meminum tablet tambah darah, dan juga menghindari pernikahan dini. Dan kalian perlu sadari bahwa pernikahan dini adalah salah satu hal yang memicu stunting itu sendiri. Oleh karena itu,
mari sama-sama kita sebagai remaja kita siapkan diri kita sebelum kita berkeluarga. Seperti itu. Oke, dan nantinya pemirsa Tarakan TV, Jessie dan juga Rizky akan mewakili dari Kota Tarakan untuk menuju provinsi sebagai pemilihan duta genre ya. Kalian mau nyampaikan apa nih? Apa mungkin dukungan atau seperti apa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak, dan nggak berasa udah di akhir Udah segmen sampai aja di nih. akhir segmen nih, nggak kerasa ya? Sejam ini nggak kerasa ya? Bener banget Kak. Oke, jadi harapan saya adalah saya akan lebih senang ketika saya berdampak bagi orang lain. Dan karena saya orang yang lahir di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tentu hal pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana saya dapat berdampak dengan orang sekitar saya. Oleh karena itu, saya di daerah Tarakan, saya memohon doa dan dukungannya untuk mengikuti ajang Duta Genre Provinsi Kalimantan Utara. Karena dengan adanya titel baru Duta Genre Provinsi Kalimantan Utara dapat memberikan dampak yang luas bagi saya untuk terus berdampak bagi teman-teman Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur nih, masih jadi satu ya? Ya, Kalimantan Timur dan Oke. Kalimantan Utara. Oke, silakan Jessie mungkin mau minta dukungan dari pemirsa. Oke, seperti yang saya pernah bilang bahwa saya senang sekali ketika saya mampu menjangkau teman-teman yang ada di luar selain di sekolah saya. Ketika saya sudah berhasil menjangkau teman-teman di sekolah, di Kota Tarakan, saya termotivasi lagi untuk menjangkau teman-teman yang ada di Kalimantan Utara. Oleh karena itu, dengan saya mengikuti ajang Duta Genre Provinsi Kalimantan Utara nanti, saya percaya bahwa ini adalah sebuah kesempatan dan sebuah peluang bagi saya untuk menjangkau mereka. Maka dari itu, saya mohon teman-teman, mohon doa dan dukungannya sehingga kami bisa mengikuti ajang ini dengan baik, sukses dan membuahkan hasil yang maksimal sehingga dampak yang akan kami berikan tidak hanya dapat dirasakan oleh remaja-remaja di Kota Tarakan, tapi juga dapat dirasakan oleh remaja-remaja di Provinsi Kalimantan Utara. Oke, pastinya dukungan dan doa pasti kami sampaikan ya kepada putra-putri khususnya Jessie, Rizky yang akan mewakili Kota Tarakan di ajang pemilihan provinsi. Oke, pemirsa Tarakan TV, perlu kita pahami bersama bahwa stunting juga bukan sekedar urusan setelah anak lahir, tapi juga justru ya pencegahannya dimulai dari sejak usia remaja. Dan generasi muda memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting dengan menjadi agen perubahan melalui edukasi. Dan ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan ya kan? Tadi sudah kita bersama ada menjaga pola makan, terus mencukupi zat besi untuk mengikuti TPD apa tadi? TTD ya, untuk mengkonsumsi TTD tadi. Oke, dan sampai juga kita di akhir segmen ini pemirsa, saya Isra Fazira beserta seluruh kerabat yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.